Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Evi Sitianingsih, calon guru pembina angkatan 8 unit kerja SD Negeri Kaliwati Krenggan, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui pertanyaan berikut. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Yang pertama, guru mendominasi pembelajaran. Dalam pembelajaran, saya terlalu lama berbicara. Siswa hanya diam dan mendengarkan saja. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKN. Padahal ini sangat disayangkan bahwa pendidikan tidak hanya aspek kognitifnya saja, melainkan aspek yang lainnya juga perlu diperhatikan. Yang ketiga, saya cenderung menyamaratakan kemampuan semua anak tanpa memperhatikan perbedaan. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, murid merasa bosan, lesu, dan tidak bersemangat. Dan ketika saya menanyakan apakah ada yang belum jelas atau belum dipahami, siswa-siswa hanya diam. Setelah saya mempelajari materi modul 1.1, ada yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya. Antara lain, yang pertama, merubah pemikiran. 1. Guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Murid dapat memilih berbagai macam sumber belajar yang ada di sekitar lingkungan sekolah. 2. Pembelajaran berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat menerapkan pengetahuannya. 3. Menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar dengan perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul ini, dapat merubah perilaku saya dalam pembelajaran. Yang pertama, guru mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, lebih cermat melihat bakat anak sesuai kodratnya. Sebagai pendidik, kita harus jeli melihat bakat anak. Kita dapat mengetahui bakat anak dengan melakukan berbagai cara, antara lain observasi, wawancara, pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang segera akan saya lakukan di kelas saya, antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga,
menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, menerapkan sistem amal, sistem pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari filosofi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu 1. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikian yang dapat saya sampaikan dari pemaparan koneksi antar materi, refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.